Ibu Saudara? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, mari kita buka dalam Alkitab kita. Dua minggu yang lalu saya membawa khotbah ini di minggu kedua di ibadah pagi. Dan hari ini saya juga akan membawa khotbah ini di ibadah sore, Bapak Ibu Saudara, dengan judul berikutnya, hadapi masalah. Mari kita buka dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bergantian membacanya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air diminum oleh bangsa itu. Mana baterainya? Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencoba Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan menimpangi aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa bersama Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, nas ini mempunyai cerita yang sama di Bilangan 2, di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Di situ detail menceritakan apa yang terjadi sampai Musa memukul batu itu 2 kali karena marah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ada pertengkaran antara Musa dan rakyat Israel. Pertengkaran, Bapak Ibu, namanya pertengkar itu beda pendapat, bisa terjadi pertengkaran, bisa memicu pertengkaran itu ada banyak hal. Nah, bangsa Israel demo dengan Musa. Dia marah dengan Musa. Gara-gara kau bawa kami keluar. Pokoknya banyaklah cerita-cerita yang membuat bangsa itu marah kepada Musa. Tetapi Musa harus mengelus dadanya untuk menghadapi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, mereka bersungut-sungut. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel kalau dipimpin selalu bersungut-sungut. Mereka tidak mau dipimpin. Dulu Tuhan ngomong sama Israel, Samuel sebagai perantaran mereka. Kami di bangsa Israel ngomong begini, kami ingin dipimpin. Cukup Tuhan yang memimpin kita, kata Samuel. Tapi bangsa Israel ini tidak, kami harus ada orang yang memimpin kami. Ketemulah orang itu, namanya Saul. Dan cara mereka meminta memimpin itu melalui seleksi, sebagaimana bisa menemukan sosok Saul. Saul ini
badannya bagus, ganteng, tinggi, dan pokoknya mantap lah gitu. Dan cocok menjadi dikatakan bisa minnya agak melantun, saya dengar untung gitu, nyaman gitu. Nah, akhirnya mereka menemukan namanya pemimpin, itu Saul. Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka juga nggak mau dipimpin. Nah, kita nggak tahu bagaimana apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Musa untuk menghadapi mereka ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mendengar atau kita membaca perikopnya, itu memang betul-betul Musa ini benar-benar marah sebenarnya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Tetapi puji Tuhan, ada hal yang perlu kita pelajari dari Musa. Musa melakukan hal yang tepat untuk apa yang dia lakukan menghadapi masalah dalam kehidupannya. Yang pertama, Musa datang kepada Tuhan. Musa datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 17 ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kalau bangsa Israel gak cocok dengan dalam kehidupannya kepada pemimpinnya, bangsa Israel itu akan melempari. Nah, melempar itu bukan sampai benjol, Bapak Ibu sudah mati. Nah, Musa tahu akan ada kematian dalam dirinya kalau saya dilempar. Tetapi lihat, Musa datang kepada Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Kenapa Musa datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dan Tuhan? Musa sangat tahu kepada siapa dia datang, karena Tuhan selalu menolong Musa dalam masa-masa dan kesulitan. Musa mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya ketika membawa bangsa Israel keluar dari Firaun. Karena Musa mengetahui apa yang terjadi, lalu dia datang kepada Tuhan untuk membawa bangsa Israel selamat. Itu masalah Musa. Lalu Musa mendapatkan pembelaan dari Tuhan, Musa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan Musa mendapatkan cara ajaibnya Tuhan menolong mereka. Waktu mereka keluar, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah familiar di pikiran kita bersama-sama. Ada Firaun yang mengejar dari belakang, lalu ada laut di depan. Lalu apa kata Musa kepada Tuhan? Tuhan, kematian ada di depan kami. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Nah, kalau tongkat dalam diri Musa ini, apakah gunanya? Tetapi Musa menjawab pertanyaan Tuhan, dan Musa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Lalu Musa mendengar perintah Tuhan, pukul laut. Waktu dipukul laut, terbelah, ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Mereka berjalan. Nah, Musa melihat ketika dalam masa sulit, Musa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika dalam masa-masa kesulitan Bapak Ibu Saudara yang terjadi pada hari-hari dan pada bulan-bulan yang kita alami, saya percaya Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pada masa dulunya pernah mengalami namanya kesulitan, pernah mengalami namanya kecemasan, pernah mengalami namanya sesuatu yang dikatakan membuat diri kita tidak berdaya, tetapi kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Nah, mungkin kita lagi menghadapi masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingatkan bagaimana cara Tuhan pernah menolong kita. Amin. Cara Tuhan pernah menolong kita. Dan Tuhan selalu memperhatikan Musa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Tuhan sudah memanggil kita sebagai umat pilihannya, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan dalam keadaan
kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah memalingkan mukanya kepada kita, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Nah, Musa juga Tuhan selalu menyatakan dirinya kepada Musa. Satu kali Musa ngobrol sama Tuhan, Tuhan, tunjukkan dong dirimu. Lalu Tuhan ngomong sama Musa, naik ke Gunung Sinai. Setelah dia naik ke Gunung Sinai, penasarannya Musa luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan tunjukkan apa, Bapak Ibu? Kalau ditunjukkan mukanya, berarti Musa bisa mati, Musa, karena di sini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka sangat kita mengerti kenapa Tuhan datang menjadi manusia. Ketika kalau Tuhan langsung datang, Bapak Ibu Saudara, dengan wujudnya yang luar biasa, dengan penuh kemuliaan, ya Allah, hancur masa ini. Umatnya bisa mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia datang menjadi manusia, dia datang menjadi manusia, dia mau mati bagi manusia, dan dia mau dihina, dan dia menikmati hal itu, dan ketika itu juga Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sangat berharga kita di mata Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Katakan kepada diri kita, Tuhan mengasihi. Nah, yang kedua, berjalan di depan dan fokus bukan lari daripada masalah. Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah ke depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Nah, ini menunjukkan kenapa Tuhan mengatakan itu kepada Musa, menunjukkan kepada bangsa Israel ada sejarah hebat pada masa itu. Ada sejarah hebat yang dimana tongkat gak punya arti, tapi bisa dapat berarti bagi kita kalau kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa arti sebuah tongkat dalam kehidupan umat manusia? Tidak ada arti, Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan untuk menjadi sesuatu yang berarti, tidak mempunyai nilai yang luar biasa. Tongkat hanya bisa menopang untuk kita dipapah, berdiri atau berjalan. Tetapi untuk melakukan tindakan yang besar, tongkat tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jikalau tongkat itu disertai oleh Tuhan, itu akan memiliki nilai yang berarti, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang tidak bernilai di hadapan kita, tetapi kalau Tuhan anggap itu suatu bernilai, itu jadi berarti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, sesuatu yang sedikit dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu bisa menjadi banyak. Seperti Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan para muridnya, banyak orang yang mengikut kita. Kita harus memberi makan. Ada perhatian Tuhan kepada setiap yang datang kepada Dia. Ada perhatian Tuhan di mana mereka berbondong-bondong untuk melihat siapakah Yesus, untuk mendengar khotbah Yesus, untuk mendengar nasihat Yesus, untuk mendengar pribadi Yesus, dan mereka tidak peduli kelaparan yang terjadi pada mereka, tetapi Tuhan melihat. Petrus, adakah makanan dari kita? Petrus untuk mereka. Filipus, Andreas. Lalu salah satu murid Yesus ngomong, kalau ada Tuhan duit, nggak cukup Tuhan. Paling-paling dipotong-potong pun nggak cukup Tuhan. Betul, itulah logika manusia. Betul, itulah logika manusia. Tetapi di tangan Tuhan, ketika para murid berkata, ada ikan dan roti. 2 ikan dan 5 roti. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menolak,
Tetapi Tuhan Yesus menerima. Dia menerima dan berkata, terpujilah namamu Tuhan. Ada doa yang luar biasa, dan ada iman yang luar biasa, dan ada Yesus yang melakukan mukjizat. Kalau dia berkata kepada murid-muridnya, beri. Berapa sisa Bapak Ibu? Berapa sisa? Lupa ya. Berapa sisa? 12 bakul. Orang-orang menikmati dengan luar biasa. Orang-orang menikmati dengan penuh sukacita. Orang-orang menikmati dengan lahap karena Tuhan ada. Bapak Ibu Saudaraku, kamu kasih Tuhan. Kadang-kala kalau kita berkata, Tuhan nilai akademisku berapalah Tuhan untuk bisa melamar dalam suatu pekerjaan. Maybe iya, kita mungkin ditolak. Tetapi kalau kita sertai Tuhan dalam kehidupan kita, itu menjadi berarti. Bisa jadi bukan ijazahmu yang menjadi kau masuk di pekerjaan, bisa jadi ajakan dari orang pembesar di dalamnya. Apakah Bapak Ibu percaya untuk hal itu? Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan dalam kehidupan kita, ada Tuhan dalam pribadi kita, dan ada Tuhan dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan berfirman kepada kita bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan berfirman dalam kita bahwa di dalam tubuh kita ada Allah bersemayam. Kita bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Maka kalau kita di tubuh kita ini ada bait Allah. Apakah kita merasa kesepian kalau ada bait Allah dalam tubuh kita? Kalau anak Tuhan merasa kesepian, dipertanyakan di mana Tuhannya. Ketika ada Tuhan dalam diri kita, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan cuek-cuekan, Bapak. Berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Nah, di situ dikatakan ada pergaulan dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Di situ dikatakan Musa menunjukkan tongkat kepada para tua. Ya, orang tua, pada saat itu ada orang tua. Ditunjukkan tongkat supaya mereka itu ngomongnya reda, marahnya reda. Ditunjukkan kepada mereka. Nah, berbicara di depan bangsa itu, ketika di ayat itu punya arti memiliki jiwa yang berani. Nah, jiwa yang berani untuk menghadapi masalah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketenteraman. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, di dalam diri kita ini Tuhan memberikan kita roh keberanian, Bapak Ibu Saudara. Amin. Roh keberanian. Tidak peduli wanita, tidak peduli laki-laki, tapi kita diberikan Tuhan roh keberanian untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi semuanya. Kalau kita menghadapi masalah, Tuhan pasti akan berikan solusi. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita cara untuk menghadapi masalah. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang mau menghadapi masalah. Jangan lari, Bapak Saudara. Jangan lari dari masalah. Kalau kita lari masalah, kita akan ketemu dengan masalah-masalah yang baru. Karena kita tidak melatih diri kita untuk peka dengan Tuhan. Karena kita tidak melatih dengan diri kita untuk mendekat diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, hadapi masalah. Oke. Bawa tongkat. Pada
Tuhan membawa kemenangan. Ya, mengingatkan kepada Musa bahwa Tuhan pernah membawa Musa dari kemenangan yang berarti. Ya, tongkat. Tongkat yang sama yang dipakai Musa yang telah diberikan Tuhan perintah kepada Musa. Tuhan memakai yang tidak berarti, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, jangan anggap yang tidak berarti itu hanya sesuatu yang sia-sia, tetapi bisa yang tidak berarti itu menjadi berarti. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Satu kisah yang penemu lampu, Bapak Ibu Saudara. Dia di sekolah memiliki nilai akademiknya tidak bagus, selalu jelek sekali. Diajarin gak nangkap, dituntut sama guru tidak bisa, semuanya tidak bisa, sampai gurunya ngomong. Lalu dia ngomong sama orang tuanya, bilang begini, "Bu, kami menyerahkan anak ini kepada ibu karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sudah nggak tahu kami, Pak Bu." Lalu pastilah ibu ini kecewa, tetapi karena dia ada di dalam Tuhan, karena dia berada dalam Tuhan, dia selalu berkata kepada anaknya, "Anakku ini pintar, anakku ini cerdas, anakku ini hebat, anakku ini penemu." Dia mungkin seperti ngomong seperti itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dia makin remaja, dia makin dewasa, dia gagal dalam melakukan penemuan, tapi dia fokus dalam penemuan itu. Dia gagal sampai beratus kali gagalnya, bukan 100, bukannya 200, 300, bisa dikatakan hampir 1000 kali dia gagal. Tetapi dia menemukan penemuan yang luar biasa, di mana kita menikmati penemuannya itu lampu. Sesuatu yang tidak berarti jangan kita katakan kepada kamu ini tidak layak, kamu ini tidak bisa, kamu ini. Tuhan bisa memakai. Amin. Tuhan bisa memakai yang tidak berarti menjadi berarti kalau kita sertai Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku dan kasih Tuhan, baterainya bisa siap bantu next. Ya, Tuhan akan menyertai kita dalam menghadapi masalah. Ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau kumpul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat meminum. Demikianlah diperbuatkan Musa di depan bata tua-tua. Bapak Ibu Saudara, di dalam logika manusia, apakah bisa batu mengeluarkan air, Bapak Ibu Saudara? Apakah batu bisa mengeluarkan air, Bapak Ibu Saudara? Pasti di dalamnya kering, pasti di dalamnya tidak ada air. Di dekat rumah saya itu batu lipai, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat besar, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau saya pukul pakai tongkat keluar air, pasti orang-orang heran. Tidak mungkin ada air. Dipastikan tidak ada air. Dipastikan tidak ada air. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, apa yang dikatakan? Harus kau kumpul haruslah kau kumpul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Nah, Tuhan mau menunjukkan mukjizatnya, mukjizatnya. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ketika batu itu dipukul, keluar air, Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang melihat dan menikmati air itu. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau masalah kita dikatakan tidak ada jalan keluar, Bapak Ibu Saudara,
sangat Bapak Ibu Saudara keras. Gak mungkin ada jalan keluar. Gak mungkin dan gak mungkin. Lihat. Tapi karena ada niat hati kita menghadapi masalah ini, karena kita meminta dukungan dari Tuhan untuk menghadapi masalah itu, ya, ada jalan keluar. Jalan keluarnya Tuhan pasti tunjukkan kuasanya. Tuhan akan bukakan jalan keluar dan Tuhan akan tunjukkan kuasanya kepada kita. Jangan kita lari menghadapi masalah. Tuhan memberikan kita mental yang kuat untuk menghadapi masalah. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa untuk menghadapi masalah. Sesuatu itu walaupun dikatakan tidak ada jalan keluar dalam masalah itu, tetapi Tuhan bisa buka jalannya. Next. Bisa. Ya. Ini sudah saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Sederhana saya akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak panjang. Tetapi saya mau katakan, jangan takut hadapi masalah, tetapi hadapi masalah. Karena Tuhan yang akan membuka jalan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Tuhan dalam setiap masalah. Panggil Dia. Yesus, kau berarti bagiku. Karena Yesus datang ke dunia ini memberikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera. Dan Tuhan ingin kita tidak memiliki muka yang musang, tetapi muka yang penuh dengan gembira. Karena apa? Karena kita ada bersama Tuhan. Bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tapi yang ajaib, Dia menyembuhkan. Apalagi? Dia raja, segala raja. Ya, kita harus bersama Yesus untuk melakukan perkara besar, Bapak Ibu Saudara. Bersama Yesus kita harus melakukan perkara besar. Saya undang pemain musik dan singer maju ke depan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena bersama Yesus kita harus melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita jangan ragu-ragu, karena di dalamnya kita akan melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu mau melakukan perkara yang besar bersama Tuhan Yesus? Amin. Haleluya.